Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari tone demo skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsuit Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Sui bertingkah dengan tidak jelasnya dikarenakan ia sedang mabuk. Setelah membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Mukoda dan para familiar yang lain pun berhasil menenangkan Sui di malam harinya. Para familiar yang biasanya penuh dengan nafsu makan, kini mereka melewatkan makan malamnya dan memilih untuk tidur saja dikarenakan sudah terlalu kelelahan. Namun, di esok harinya mereka pun makan dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Setelah melihat Sui mabuk, Mukoda pun akan lebih berhati-hati dalam memberikan makanan yang mengandung alkohol kepada Sui. Namun, dalam benak Mukoda muncul pertanyaan, bukankah Sui ini memiliki berkah dari para dewa yang notabene harusnya bisa menghilangkan status negatif dan sebagainya. Vel juga membenarkan bahwa berkah para dewa bisa menahan racun, penyakit, dan status negatif dan yang lainnya. Namun, setelah dipikir-pikir, Mukoda pernah mendengar perkataan dari Dewa Fahad dan Dewa Hephaestus ketika ia selesai berpesta dengan party Ark dan party Shadow Warrior setelah party Mukoda menyelesaikan dungeon leveling. Kedua dewa ini berkata, berkah para dewa tidak berpengaruh pada sesuatu yang berasal dari dunia lain. Mukoda akan lebih berhati-hati agar semua ini tidak terjadi lagi. Akibat kelakuan Sui ini, rumah utama Mukoda hampir hancur dibuatnya. Hari ini adalah hari di mana Uhor dan Moria akan membawa Elren beserta Jorgen untuk meninggalkan kota Kalerina. Mereka berjanji akan bertemu ketika di siang hari di depan gerbang utama kota Kalerina. Uhor dan Moria rupanya telah membawa dua parti petualang peringkat A untuk mengawal mereka. Dan tentu saja biaya untuk misi pengawalan ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Elren. Setelah itu, Mukoda pun pergi ke rumah para High Elf untuk mengunjungi Jorgen. Setelah lama mengetuk, akhirnya pintu pun terbuka. Namun, dengan kondisi Jorgen yang tidak sedikit baik-baik saja. Rupanya, semalam sebagai perpisahan, Jorgen dan yang lainnya pun berpesta hingga mabuk dengan cukup berat. Dikarenakan Jorgen dan Adela masih dalam kondisi mabuk berat, mereka berdua pun meminta Mukoda agar memberitahukan Uhor dan Moria untuk menunda keberangkatan mereka keesokan harinya. Setelah itu, Mukoda pun segera bergegas untuk pergi ke kuil petualang untuk menemui Uhor dan Moria. Sesampainya di sana, ternyata Uhor dan Moria sedang asyik mengobrol dengan Willem. Kemudian, Mukoda pun menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan Jorgen dan juga Adela.
Mendengar hal itu, Uhura dan Moria memaklumi itu semua, mengingat Jorgen dan Adela telah lama hidup bersama dengan para High Elf yang lainnya. Jadi, ketika mereka akan berpisah, setidaknya mereka akan mengadakan pesta perpisahan untuk mereka semuanya. Di satu sisi, Elrond yang saat ini masih terkurung di dalam ruangan yang ada di rumah para High Elf hanya bisa merengek dan memanggil-manggil nama Jorgen. Elrond masih merasa bingung mengapa ia diperlakukan seperti seorang penjahat saja. Padahal ia hanya ingin mengembalikan pedang Mukoda dan hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Dora-chan dan Pak Tuagon. Elrond yang merasakan kelaparan semakin merengek dan berteriak dengan sangat keras. Namun, ia baru tersadar bahwa ia memiliki sekotak makanan di dalam item boxnya. Dan setelah membukanya, ia pun segera memakan daging kering tersebut dengan ekspresi sedihnya. Keesokan harinya, Jorgen dan Adela segera pergi ke rumah utama untuk berpamitan dengan Mukoda. Oh ya, ngomong-ngomong, Elrond masih disekap di ruangannya dan ia akan Jorgen jemput sendiri ketika mereka akan meninggalkan rumah Mukoda. Sebagai hadiah perpisahan, Jorgen pun memberikan Mukoda sebuah jamur tanah yang mirip seperti jamur tufel. Menurut Jorgen, jamur ini adalah jamur yang tumbuh di dalam tanah yang ada di Pulau High Elf. Jamur ini dikatakan memiliki khasiat, yaitu ketika dijadikan teh, maka para High Elf yang kesulitan untuk memiliki anak pun akan mempunyai peluang besar untuk memilikinya ketika mengkonsumsi jamur ini. Jika di kalangan manusia, jamur ini akan bisa dijual dengan harga yang cukup mahal, atau Mukoda bisa mengkonsumsinya untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Mukoda pun yang jomblo merasa tersindir dan segera memasukkan jamur tersebut ke dalam item boxnya. Setelah itu, Mukoda pun mengajak Jorgen dan Adela untuk sarapan bersama para familiarnya. Untuk para familiar, Mukoda membuat sandwich porsi besar dengan banyak daging. Dan untuk yang lainnya, hanya sebuah sandwich dengan isi yakiniku dan sebuah sayuran. Setelah selesai sarapan, Mukoda juga memberikan mereka bekal berupa daging naga hijau panggang dan kue pon buatan Mukoda. Jorgen dan Adela cukup terharu dengan bekal yang diberikan oleh Mukoda ini. Menurut mereka, para rombongan akan pergi ke ibu kota terlebih dahulu dan dilanjut menuju ke kota Dolan. Setelah itu, Mukoda dan para familiar memutuskan untuk menunggu Jorgen di depan gerbang rumah Mukoda. Sedangkan Jorgen akan bersiap-siap untuk membawa Elrond. Setelah beberapa saat, Jorgen dan Adela pun datang kembali dengan membawa Elrond yang masih terikat tali. Elrond nampak masih merengek ke Jorgen dikarenakan ia masih ingin bertemu dengan Dora-chan dan juga Pak Tuagon. Mendengar hal itu, Jorgen pun segera memberi ceramah kepada Elrond atas perbuatannya. Di satu sisi, ketika mereka tiba di depan gerbang rumah Mukoda, Elrond yang melihat Dora-chan dan Pak Tuagon segera memberontak dan mendekat ke arah mereka. Menanggapi hal itu, Jorgen pun segera menarik tali yang mengikat Elrond sehingga ia pun tak bisa mendekat ke arah party Mukoda.
Melihat hal itu, wajah Dora-chan dan Pak Tuagon pun seketika berubah menjadi jijik. Jorgen berkata bahwa para naga sebenarnya sangat tidak menyukai Elren. Namun, Elren yang masih tetap teguh kepada pendiriannya berkata bahwa itu semua bohong. Kemudian, Pak Tuagon pun berkata, "Sejujurnya, ini sangat mengganggu. Kau yang sangat gigih ketika meminta darahku, bahkan sampai air liurku, dan itu sungguh sangat menjijikan. Sebenarnya, aku ingin sekali menggunakan napas nagaku untuk menyingkirkanmu." Mendengar hal itu, Jorgen dan Adela pun sambil menepuk bahu Elren yang masih tertegun dengan berkata bahwa Elren cukup beruntung masih hidup sampai saat ini. Setelah itu, sambil membawa Elren, Jorgen dan Adela pun memasang sebuah penghalang kepadanya agar ia tak melarikan diri. Parti Mukoda yang melihat Elren menangis di dalam penghalang hanya bisa memalingkan pandangannya saja. Setelah itu, tak berselang lama, datanglah rombongan Uhor dan juga Moria. Setelah itu, Elren pun langsung dimasukkan ke dalam kereta yang telah mereka bawa. Sambil memberikan bekal makanan, Mukoda mengucapkan selamat jalan dan semoga mereka bisa bertemu lagi kecuali dengan Elren. Setelah kepergian rombongan Uhor dan yang lainnya, para familiar sungguh sangat merasa senang. Dan untuk merayakan hal ini, mereka pun ingin melakukan perburuan monster. Mukoda berkata, sebelum melakukan perburuan ini, ia akan mengadakan pesta dengan kontraktor Bruno dan memberikan persembahan kepada dewa terlebih dahulu. Dan setelahnya, mereka bisa pergi berburu daging di dungeon daging Rosenthal. Setelah itu, Mukoda pun bersiap untuk menyiapkan pesta minuman bersama dengan kontraktor Bruno. Mukoda segera pergi ke tempat Bruno untuk memberitahukannya. Mendengar berita tersebut, Bruno dan yang lainnya pun senang dan tak sabar ingin segera datang di keesokan harinya. Sesampainya di rumah, Mukoda mulai membeli bir dan whisky untuk menu utamanya. Tak lupa, Mukoda juga meminta para pelayannya untuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pizza dan juga barbecue. Keesokan harinya adalah hari di mana pesta minuman ini akan diadakan. Pak Tuagon juga nampak sangat menantikan untuk minum kembali dengan puasnya. Mukoda juga telah menyiapkan pizza dan pemanggangnya untuk membuat barbecue. Tak berselang lama, para pekerja kontraktor Bruno pun datang di kediaman milik Mukoda. Segera, mereka pun mulai pesta minuman ini dengan sangat meriah. Para pekerja Bruno, Bartel, dan Pak Tuagon sangat menikmati whisky yang disediakan oleh Mukoda. Sedangkan untuk pelayan Mukoda yang lain, para familiar dan yang lainnya lebih memilih bir dan jus yang disediakan oleh Mukoda. Tak berselang lama, datang Pak Tuagon yang menghampiri Mukoda. Pak Tuagon berkata bahwa whisky yang disediakan oleh Mukoda kini tidak tersisa sedikit pun. Mendengar hal itu, Mukoda pun sangat terkejut. Whisky yang telah disediakan oleh Mukoda dalam jumlah banyak kini habis tak tersisa sedikit pun.
Kemudian Mukoda pun memberikan mereka whisky kembali, namun dengan peringatan agar mereka tak terlalu banyak untuk meminumnya. Keesokan paginya, ketika Mukoda bangun, seperti yang diperkirakan, yaitu bahwa Pak Tuagon tidak ada di dalam kamar. Vel dan Dorachan berkata bahwa kemungkinan Pak Tuagon masih tertidur karena mabuk di halaman rumah belakang. Setelah itu, Mukoda dan yang lainnya pun segera mengecek di bagian belakang rumah. Dan benar saja, rupanya Pak Tuagon dan para pekerja Bruno masih tertidur akibat mereka mabuk berat. Tak berselang lama, datang juga Anika yang berterima kasih kepada Mukoda atas pesta semalam. Dikarenakan Bruno ada pekerjaan hari ini, Anika pun segera memukul kepala Bruno dan yang lainnya, sehingga mereka pun bangun dalam waktu sekejap. Setelah terbangun, mereka pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah Mukoda. Di satu sisi, Mukoda yang melihat Pak Tuagon masih tertidur, tak ingin membangunkannya dan hanya membiarkannya saja. Di malam harinya, ketika Mukoda dan para familiar yang lain sedang makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar rumah. Setelah dilihat, rupanya itu adalah Pak Tuagon yang baru terbangun dari tidurnya akibat mabuk berat. Vel dan Dorachan yang melihat itu hanya diam di tempat dan mengarahkan tatapan sinis mereka. Untuk menenangkan suasananya, Mukoda pun memberikan Pak Tuagon makanan dan mencoba memulai pembicaraan. Vel dan Dorachan segera menceramai Pak Tuagon atas perbuatannya. Jadi, ketika Pak Tuagon ini tertidur akibat mabuk, posisi tidurnya yaitu terlentang dengan memperlihatkan bagian perutnya menghadap ke atas. Menurut Vel dan Dorachan, ini adalah posisi di mana seekor monster menunjukkan titik lemahnya, yaitu di bagian perutnya. Vel dan Dorachan berkata bahwa untuk mengalahkan naga kuno yang hebat adalah dengan memberikannya minuman beralkohol, dan ketika mabuk, musuh bisa menyerangnya di bagian perutnya. Bagi Vel dan Dorachan, monster kuat yang memperlihatkan bagian lemahnya adalah monster yang bodoh. Terlebih lagi, Pak Tuagon adalah monster yang terkuat yang ada di dunia ini. Mendengar perkataan tersebut membuat Pak Tuagon hanya bisa malu akan tingkahnya sendiri. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill de Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.